Baik, kita akan mulai absensi. Berikut saya tampilkan QR code-nya. Silakan teman-teman untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Saya beri waktu absensi 2 menit dari sekarang. Baik, saya rasa sudah cukup untuk absensi. Selanjutnya, untuk teman-teman tetap on cam dan menggunakan virtual background. Sekarang kita akan masuk ke sesi pelatihan dengan Pak Bani Nur Hakib MKOM. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dila. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Terdengar, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita masih bisa bertatap maya. Pertemuan ketiga ya, teman-teman. Eh, Sebelumnya saya akan menyampaikan teman-teman semuanya, sebetulnya di pertemuan ketiga ini kemarin sempat diulas juga gitu ya di pertemuan kedua, itu di apa namanya di slide-slide terakhir gitu, di menit-menit terakhir, bahwa pertemuan kedua kemarin itu kebetulan terdapat dua part ya yang saya sampaikan kemarin itu kalau tidak salah. Nah, di part kedua itu pertemuan kemarin itu sudah memasuki apa namanya bab atau bahasan terkait di pertemuan ketiga ini sebetulnya gitu, karena di pertemuan kedua kemarin itu kalau tidak salah ada 4 JP ya, ada 4 jam pelajaran gitu, maka dari itu sempat keulas juga gitu kemarin. Nah, untuk di pertemuan ketiga ini saya akan memperjelas terkait dengan bahasan eh apa namanya yang berkaitan dengan masih di implementasi user interface ya, teman-teman. Nanti akan saya coba apa namanya tampilkan atau presentasikan kepada teman-teman semuanya terkait dengan tugas individu ya yang kemarin sudah kita bahas, dan insya Allah malam ini akan kita perjelas kembali ya, teman-teman. Namun sebelumnya mohon izin menyampaikan juga, saya share screen dulu aja ya sebentar, mohon izin.
Saya share screen terlebih dahulu. Mohon maaf nih, saya suaranya agak sedikit gatal tenggorokannya kebetulan. Apakah sudah nampil? Sudah Sudah, nampil Pak. ya, teman-teman? Oke, baik. Oke, baik teman-teman, di pertemuan ketiga ini masih di slide ya. Slide pertama, slide cover nih. Jangan sampai nanti ada yang nanya chat lagi. Pak, nggak pindah-pindah slide-nya gitu. eh Sebagai pesan pembuka teman-teman di pertemuan ketiga kali ini bahwasannya kita masih apa ya? Masih berkaitan dengan penjelasan HTML dan CSS ya. Ini merupakan eh, apa namanya? Komponen penting di dalam pemrograman junior web developer ya, teman-teman. Nah, di penjelasan ini terkait dengan HTML dan CSS ini perlu saya sampaikan juga bahwa dari keduanya ini sangat-sangat memiliki keterkaitan gitu satu dan yang lainnya. Nah, namun sebelumnya saya akan ulas kembali nih meskipun di awal sudah saya sampaikan juga bahwa HTML ini merupakan apa ya, hypertext markup language ya. Ini merupakan bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman web ya, teman-teman. HTML ini digunakan untuk membuat struktur halaman web. Dan HTML ini terdiri dari elemen-elemen yang disebut dengan tag ya. Namanya tag, teman-teman. Nah, tag-tag ini memberitahu bahwa tugasnya si tag-tag ini ya, ini memberitahu bahwa browser bagaimana menampilkan konten-kontennya gitu. Seperti halnya konten teks, kemudian konten gambar, konten video, dan link, kemudian dan konten sebagainya gitu. Nah, contoh di dalam tag-tag HTML ini juga mungkin teman-teman yang sudah apa namanya memiliki basic di pemrograman gitu ya. Namun dalam hal ini saya berikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah menguasai ya. Namun tidak menutup kemungkinan teman-teman apa namanya cukup cukup apa ya cukup menyimak saja mungkin ya, atau bisa saja nanti bisa memberikan apa ya memberikan masukan juga kepada saya gitu apabila terdapat kesalahan yang saya sampaikan gitu ya. Nah, contoh tag-tag atau tag HTML ini seperti tag div ya, apa itu tag div atau tag HTML-nya itu sendiri, teman-teman. Tag HTML-nya itu sendiri gitu yang biasanya, oke, yang biasanya itu bisa di apa namanya biasa dilakukan dengan opening sama closing yang namanya. Opening itu tanpa adanya backslash. Kemudian kalau closing itu disertai dengan backslash nantinya gitu. Nah, di sini itu merupakan contoh tag-tag dari HTML. Ada juga tag dari div ya. Ini merupakan eh, tag division. Kemudian ada tag UL juga yang bisa berarti dengan unordered list gitu. Artinya yang tidak terdaftar dalam list gitu. Kemudian ada juga tag LI biasanya ya. Itu yang dinamakan dengan list item gitu, yang termasuk ke dalam list itemnya gitu. Itu dengan menggunakan tag LI biasanya. Kemudian ada lagi tag IMG. Apa itu tag IMG? Ini berarti berfungsi untuk apa namanya untuk image ya, untuk gambar, untuk menampilkan gambar dan tag-tag yang lainnya gitu. Sangat banyak nantinya. Nah, itu terkait dengan HTML, teman-teman. Kemudian CSS nih, apa itu CSS? CSS ini merupakan cascading style sheet ya.
Cascading Style Sheet ini adalah apa ya, bahasa style sheet ya. Bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen-elemen HTML-nya gitu. Nah, CSS ini memungkinkan kita biasanya untuk mengontrol dari suatu tata letak ya, kemudian mengatur warna, kemudian mengatur font, dan berbagai aspek visual lainnya yang ini diatur oleh si CSS itu sendiri gitu. Dengan CSS ini apa ya, kita juga dapat membuat halaman web agar terlihat lebih menarik ya teman-teman, dan lebih mudah untuk dinavigasi nanti. Nah, itu terkait dengan CSS. Kemudian kira-kira apa sih keterkaitan dari keduanya gitu ya? Apakah ada yang tahu kira-kira keterkaitan dari keduanya itu seperti apa gitu? Nah, ini teman-teman, keterkaitan antara HTML dan CSS ini seperti tadi disampaikan di awal, ini saling melengkapi ya dalam pembuatan halaman web. HTML ini memberikan struktur dasar kontennya, kemudian CSS ini mengatur tampilan dari tata letaknya, kemudian desain-desainnya, dan yang lainnya gitu. Kemudian tanpa HTML ini si apa namanya, si halaman web ini tidak akan ada konten untuk ditampilkan. Begitupun juga sebaliknya, tanpa adanya CSS, si konten HTML tersebut ini tidak akan memiliki gaya atau tata letak yang sangat menarik gitu ya. Maka dari itu, keduanya ini sangat-sangat saling berkaitan dan sangat saling melengkapi gitu ya. Nah, itu oh ya, tanpa HTML juga teman-teman, apa ya? Satu lagi di sini ada elemen yang dapat diberi gaya oleh CSS gitu. Halaman web ini akan kosong karena tidak ada struktur atau konten yang bisa ditampilkan gitu ya. Dan di CSS-nya itu sendiri juga, halaman web ini akan terlihat polos dan tidak menarik gitu. Semua elemen akan ditampilkan di dalam gaya default browsernya apabila tanpa warna, tata letak, atau gaya visual yang menarik lainnya gitu. Kalau tanpa CSS. Jadi sangat-sangat berkaitan antara keduanya gitu ya. Jadi kesimpulannya, di dalam materi yang akan disampaikan pada pertemuan ketiga kali ini, bahwa HTML dan CSS ini adalah dua komponen ya yang sangat penting dalam pembuatan halaman web gitu teman-teman. Dan HTML ini memberikan apa ya, struktur dan konten-konten, sementara CSS sendiri itu memberikan tampilan dan gaya desainnya serta tata letaknya gitu. Nah, itu kesimpulan dan pesan pembuka di pertemuan ketiga kali ini. Oke, berikutnya, nah ini terkait dengan implementasi rancangan user interface ya yang akan disampaikan pada malam hari ini. Deskripsi singkatnya ini mengenai implementasi perancangan tampilan UI atau user interface, dan tujuan pelatihannya, teman-teman dapat mengimplementasikan perancangan tampilan user interface ya. Kemudian untuk tugas-tugasnya ini harap di apa namanya, harap diperhatikan juga. Untuk tugasnya di sini biasanya opsional ya teman-teman. Nanti tergantung dari si dosen pengajarnya biasanya. Oke, berikutnya, nah ini ada learning objective. Untuk outcome-nya atau capaian pelatihannya, teman-teman diharapkan dapat membuat layout website. Kemudian yang berikutnya, teman-teman dapat membuat menu pada website. Kemudian yang berikutnya, eh, teman-teman nanti dapat membuat form fill-in pada website ya. Dan yang terakhir, teman-teman juga akan dapat membuat sistem menu, layout, dan form fill-in dengan menggunakan Bootstrap atau CSS gitu. Oke, oh ya, saya lupa nih, hampir lupa juga. Mbak Dila, mohon untuk pretestnya di share di link chat aja. Teman-teman, untuk malam ini ada form pretest terlebih dahulu ya, sebelum masuk kepada materi berikutnya. Pretestnya tidak banyak-banyak, cukup 300 soal ya. Enggak kok, enggak 300, enggak 30, bahkan cuma 3 soal saja. Silakan teman-teman bisa dikerjakan. Dari mulai sekarang, 5 menit lah.
5 menit saya yakin selesai semuanya gitu ya. Sudah dikirim di chat, Pak. Oke, silakan teman-teman dibuka room chatnya, dikerjakan untuk form pretestnya terlebih dahulu. Oke, sudah selesai mungkin ya. Baik, sambil berjalan saja mungkin ya, agar waktu tidak terbuang. eh Silakan teman-teman sambil mengerjakan pretestnya. Kalau sudah langsung di-submit saja. Berikutnya di sini, oh ya, nanti teman-teman mohon untuk dipersiapkan juga tools editor sama apa ya namanya, untuk mengaktifkan aplikasi SEM-nya juga ya. Silakan bisa dipersiapkan juga di perangkat laptopnya masing-masing. Karena nanti kita akan coba untuk mempraktekkan salah satu atau salah dua, salah tiga gitu dari apa namanya, dari materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Oke, terkait dengan implementasi rancangan user interface di dalam pelatihan ini ya, teman-teman akan dapat merancang sebuah atau beberapa menu ya, menu navigasi di dalam layout user interface. Kemudian teman-teman juga akan dapat melakukan perancangan dari layout itu sendiri. Kemudian nanti teman-teman juga akan, saya harap semuanya dapat apa ya, menguasai dan merancang form fill-in juga gitu ya, yang nanti akan diulas juga. Kemudian teman-teman juga harus bisa untuk pengaturan style komponen HTML-nya atau gaya komponen HTML-nya ya. Dan teman-teman juga ya diharapkan juga bisa atau dapat merancang tampilan UI dengan menggunakan Bootstrap atau framework lainnya gitu. Atau dengan menggunakan CSS secara manual itu sendiri gitu. Boleh silahkan untuk digunakan. Ya, kemudian berikutnya, nah ini terkait dengan perancangan menu pelatihan ya, teman-teman bisa menggunakan apa namanya, eh, seperti di pertemuan pertama waktu dulu disampaikan bahwa teman-teman bisa atau dapat menggunakan tools-tools lainnya gitu untuk membuat sebuah perancangan gitu ya, sebuah perancangan. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi Photoshop, kemudian bisa juga menggunakan aplikasi Stock, kemudian bisa menggunakan aplikasi Lightroom atau Lightroom Classic. Silahkan, teman-teman bisa menggunakan apapun gitu ya untuk merancang atau mendesain eh, apa namanya, halaman atau user interface-nya gitu. Kemudian, nah ini yang akan dibahas perancangan menu atau single menu ya. Single menu ini akan menghadirkan beberapa pilihan yang apa namanya, yang hanya sekali memilih tanpa adanya sub menu tambahan gitu. Seperti halnya membuat radio button ya, nanti akan coba kita praktekkan bersama-sama. Kemudian button choice ya. Ini untuk menampilkan menu dengan menggunakan bentuk tombol atau button. Kemudian multiple selection menu atau checkbox ya.
Dan ada juga tata cara membuat pop-up menu atau konteks menu, serta scrolling list box choice, dan scrolling combo box choice. Nah, ini di antara perancangan menu ini nanti ada beberapa slide yang apa namanya yang akan coba kita praktekkan gitu ya. Kemudian berikutnya, nah ini teman-teman. Ini terkait dengan radio button ya teman-teman. Terkait dengan radio button. Silakan teman-teman barangkali ada yang mau mencobanya untuk dipraktekkan di dalam aplikasi tools editornya ya. Silahkan bisa dicoba gitu. Atau nanti teman-teman juga bisa apa namanya mengulas kembali hasil dari recording pelatihan ini di apa namanya di channel YouTube saya gitu. Silakan bisa dilihat kembali gitu ya. Nah ini terkait dengan radio button, teman-teman bisa membuatnya atau mencobanya baik di tools editor Notepad++, kemudian Visual Studio Code, silahkan terserah. Caranya bagaimana gitu? Caranya teman-teman tinggal langsung ketikkan saja gitu tag-tag atau sintaks ini. Kemudian disimpan dengan cara di klik file, kemudian save as dengan memberi apa namanya extension .html gitu di akhirnya. Nah, maka dari itu akan eh, muncul sebuah apa ya, sebuah file yang berbentuk secara defaultnya apabila kita menggunakan Firefox maka icon Firefox itu akan muncul gitu ya, atau kita juga menggunakan default dari browsernya menggunakan Mozilla mohon maaf menggunakan Google Chrome maka akan muncul satu file Google Chrome itu sendiri gitu yang dapat kita buka. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Saya akan stop share ya terlebih dahulu terkait dengan eh, apa namanya tadi materi di bagian radio button ya. Nah, teman-teman nanti bisa bisa apa namanya bisa lihat atau bisa dicoba sekarang juga silahkan. Nah, ini muncul desktop saya ya teman-teman. Nah, seperti halnya di sini eh, saya buka aplikasi Visual Studio Code saya ya teman-teman tinggal dilihat di sini saya telah mencoba untuk membuat dari contoh-contoh yang ditampilkan tadi ya. Apakah ngambil teman-teman? Pilih ya. Mana tadi ya lupa saya. Oh di sini pertemuan tiga. Nah ini tata cara kita memanggil sebuah project kita ya melalui folder gitu. Nah ini terkait dengan tadi apa ya button choice ya kalau tidak salah button choice ya. Oh radio button. Radio button. Nah ini teman-teman. Silakan barangkali mau di apa namanya mau dipraktekkan di sini teman-teman tinggal ketikkan atau dengan cara ketik tanda seru gitu ya ketik tanda seru maka akan muncul tag atau sintaks dari HTML versi 5 gitu. Nah, kemudian silakan bisa dicoba dengan mengetikkan sintaks seperti ini. Ya, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa di dalam HTML ini terdapat opening ya. Opening ini seperti ini teman-teman. Disertai dengan apa namanya? Kurung siku ya. Kurung siku ini opening namanya, kemudian ini opening body juga ya. Dan nanti nah di dalam body ini
ini merupakan konten yang akan ditampilkan, teman-teman. Ini konten yang akan ditampilkan. Jadi kalau misalkan konten ini kita taruh di sebelum body, ini nanti tidak akan bisa nampil untuk hasilnya gitu. Ya. Nah, setelah itu nanti ditutup atau di closing dengan menggunakan backslash seperti ini. Ya, seperti halnya form, di awal ini ada opening form untuk menampilkan form ya. Kemudian nanti ditutup dengan menggunakan closing dari formnya itu sendiri. Dan di sini juga ada title ya. Ada title, ini merupakan fungsi untuk menampilkan nama dari project yang kita buat gitu. Nanti akan muncul di title bar gitu, di pojok kiri sebelah atas bagian browser kita gitu ya. Ini nanti akan muncul. Oh, ini heading, sorry, bukan title ya. Bukan title, ini heading. Heading ini merupakan judul ya. Mohon maaf. Ini merupakan heading. Heading H3 ini merupakan apa ya? Kalau di Microsoft Word itu biasanya teman-teman ada di menu heading ya, ada di menu apa ya, format kalau tidak salah atau menu home ya. Nah, itu dengan menggunakan heading 3 artinya font size yang kita pilih ini menggunakan heading 3 nantinya. Dan di akhirnya sama, ini ada closing dari headingnya juga. Oke, sudah dicoba ya. Nanti setelah diketikkan, teman-teman tinggal save saja gitu dengan menggunakan radio button.html. Dikasih extension HTML-nya. Kenapa harus HTML extensionnya? Ya karena kita merupakan bahasan dari apa namanya junior web developer ini menggunakan HTML gitu. Oke, nah hasilnya akan seperti apa gitu ya? Hasilnya kita bisa juga langsung lihat nih di apa di aplikasi tools Visual Studio Code juga dengan cara mengklik tombol run atau menu run, kemudian di start ini ya, klik run, kemudian klik start, coba kemudian di mana sorry ini ya. Nah kita menggunakan aplikasi Chrome contohnya. Ini maka akan muncul nanti hasilnya akan seperti apa. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini teman-teman nantinya. Radio button ya. Ini merupakan heading yang tadi kita buat, pilih jenis kelamin, kemudian ada radio buttonnya, ini bisa dipilih ya. Kemudian ada tombol submitnya juga gitu. Ya, diharapkan teman-teman dapat bisa membuat form seperti ini gitu. Sangat sederhana sekali gitu ya pelatihan junior web developer ini. Oke, kemudian yang berikutnya kita beralih ke slide berikutnya. Ini terkait dengan apa namanya radio button tadi ya. Terkait dengan radio button. Oke. Kemudian yang berikutnya ini ada yang berkaitan dengan button choice ya. Silahkan teman-teman juga bisa dipraktekkan di toolsnya masing-masing ya dengan apa namanya mengetikkan dari format button choice yang nampak di slide ini. Ini sebagai latihan saja ya, sebagai latihan saja. Ini untuk tata cara membuat button choice itu. Karena fungsinya untuk apa, teman-teman? Fungsinya nanti kalau misalkan eh, project besar atau project akhir nanti ternyata memang diharuskan sama gitu dengan apa yang saya sampaikan di pertemuan pertama saat itu. Nah, nanti teman-teman juga akan menggunakan fungsi-fungsi ini gitu ya. Dari mulai misalkan kita akan memesan wisata air terjun deh. Nah, di situ kan ada tombol pesan. Kemungkinan nanti akan seperti ini juga gitu untuk digunakan untuk dapat digunakan di dalam proyek besar nanti gitu ya. Kemudian berikutnya
Eh, Oke, terkait dengan ada lagi checkbox ya. Nah, terkait dengan checkbox ini teman-teman silakan untuk dapat dicoba juga membuat checkbox seperti ini gitu. Seperti contohnya, mohon maaf, azan Isya dulu ya teman-teman. Oke, baik. Kembali lagi teman-teman. Tadi sampai mana ya? Sampai checkbox ya. Nah, perlu saya sampaikan kembali teman-teman ya, terkait nanti di apa namanya
untuk mempersiapkan tugas di pertemuan ketiga ini, nanti ada tugas teman-teman, ada tugas dari LMS-nya. Teman-teman silakan dibuka akun LMS-nya masing-masing. Seperti saya sampaikan di awal ya pada pertemuan pertama saat itu bahwa kita nanti akan ada project capstone ya, ada project capstone. Saya harapkan teman-teman yang sudah dipersiapkan kemarin yang sudah disampaikan, mohon semuanya agar dapat apa namanya mempersiapkan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh pengajar gitu ya. Jangan sampai teman-teman mengabaikan atau bahkan acuh begitu saja gitu terhadap tugasnya. Bahkan di pertemuan ketiga ini saya yakin akan sama gitu tugasnya apa yang saya berikan sejak beberapa hari yang lalu ya, beberapa hari yang lalu gitu untuk pertemuan ketiga ini untuk mempersiapkan desain dari halaman user interface-nya gitu. Saya harap teman-teman dapat segera untuk mempersiapkannya itu. Nah, untuk apa ya? Untuk agar dapat mencapai kompetensinya juga nanti, saya beri saran sih teman-teman harap dapat setidaknya sama gitu ya. Setidaknya sama teman-teman dengan apa yang ada di dalam ketentuan si tugas nanti gitu. Nah, ketika nanti teman-teman sudah download tugas dari pertemuan ketiga ini, misalkan seperti ini ya tugasnya. Nah, nanti eh, saran saya, teman-teman setidaknya harus memiliki mirip lah gitu ya. Mirip dengan halaman user interface atau web yang kita buat gitu. Ya, setidaknya itu terkait dengan konten-kontennya itu terserah mau dengan konten apa gitu. Apa yang saya sampaikan sebelumnya. Mau dengan topik apa gitu yang teman-teman ambil. Misalkan di sini contohnya kan desa wisata ya, desa wisata terkait dengan desa wisata. Nah, teman-teman nanti bisa mengambil topik yang lainnya, silakan boleh gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau sama ngambil desa wisata atau terkait dengan wisata juga, boleh silakan. Setidaknya teman-teman bisa membuat halaman user interface yang mirip gitu ya seperti ini. Seperti yang saya sampaikan kemarin kan contohnya itu ya memang sih nggak mirip, cuman kan apa namanya ya setidaknya agak mirip gitu ya. Kalau dilihat dari proyek-proyek yang kemarin teman-teman kalau tidak salah ada 3 orang yang sudah coba membuat ya. eh saya lihat gitu dari masing-masingnya kok ini berbeda gitu kan dari tampilan tampilan apa yang saya berikan gitu tugasnya gitu. Nah, saran saya teman-teman nanti ketika besok ataupun nanti malam tugasnya sudah teman-teman buka, silakan bisa mulai dicoba atau bisa mulai dikerjakan setidaknya sama gitu dengan halaman web seperti ini gitu. Kemudian apa ya? Jangan sampai teman-teman juga melakukan apa ya, melakukan crawling ya, melakukan crawling atau melakukan apa ya, ngambil sintaks dari websitenya milik orang lain gitu. Jangan sampai seperti itu. Itu teman-teman telah melanggar kebijakan ITE juga gitu. Milik orang lain teman-teman ambil gitu ya, jangan sampai seperti itu. Ya, oke. Nah, ini terkait dengan persiapan dengan tugas. Setidaknya teman-teman harus dapat membuat tampilan atau halaman web seperti ini. Ya, nah bagi yang sudah mengumpulkan, Pak, bagaimana yang sudah mengumpulkan kemarin? Oke, itu kan saya tugaskan beberapa waktu yang lalu sebagai tugas individu, ya. Nah, sebagai tugas yang diberikan dari LMS Kominfo, mohon harap dikerjakan semuanya, ya. Saya harap teman-teman dapat mengerjakan semuanya. Karena tugas-tugas yang beberapa hari kemarin itu saya kan asumsikan sebagai persiapan teman-teman menghadapi tugas ini sebetulnya gitu. Ya,
Oke, kemudian kita lanjut ya pada materinya. Ini sebetulnya akan membahas terkait dengan tugas ya, tugas yang akan muncul di pertemuan ketiga ini, teman-teman. Saya share screen terlebih dahulu deh. Saya lanjutkan terlebih dahulu materinya, nanti akan saya ulas terkait dengan tugasnya gitu. Oke, oke. Ini terkait dengan checkbox tadi ya. Nah, silakan teman-teman bisa dicoba untuk melakukan apa namanya percobaan untuk membuat form dari checkbox ini. Mana ya? Slide show. Oke, ini terkait dengan checkbox ya. Checkbox dan berikutnya ada lagi combo box ya. Ini combo box ini apa ya? Seperti ini ya, teman-teman. Silakan bisa dicoba juga di tools editornya ya. Dan nanti teman-teman juga harus dapat merancang sebuah menu ya, kombinasi dari menu atau multiple menu ya. Atau bisa juga dengan eh, menu seperti ini nih. Ini disebut dengan drop down menu ya. Nanti teman-teman bisa belajar juga cara merancang atau mengkombinasikan multiple menu ya. Artinya menu yang terdapat menu-menu yang lainnya gitu di dalamnya seperti ini. Nah, contohnya tadi sudah saya apa namanya sudah saya contohkan juga, sudah saya buat juga tampilannya seperti ini teman-teman. Barangkali nanti saat saya mengupload recording ini teman-teman bisa dicoba di rumah gitu. Oke, mana ya? Mohon maaf. Izin saya share screen lagi. Oh, bukan ini, masih yang ini sih. Mohon maaf. Share screen-nya. Kok ini lagi sih? Oke, ini. Nah, oke. Nah, ini teman-teman saya telah coba membuat apa namanya dari drop down menu ya. Drop down menu. Nah, ini teman-teman bisa coba membuatnya di rumah. Silakan bisa di apa namanya diketikkan di perangkatnya masing-masing. Sama ya, teman-teman. Ini kita dengan menggunakan script dari HTML beserta dengan style CSS-nya ya. Kenapa menggunakan style CSS? Nah, itu dia tadi agar supaya tampilan yang apa namanya yang dihasilkan itu akan menarik gitu ya. Nah, keterkaitannya ini juga teman-teman. Maya tadi hasilnya. Saya coba run deh, saya coba run. Hasilnya akan seperti apa gitu. Nah, tampilan hasilnya seperti ini nanti ya. Ini untuk menampilkan drop down menu. Ya, sama ya teman-teman seperti yang ada di apa namanya slide slide presentasi tadi. Ya. Terdapat menu service di sini muncul ada beberapa menu ya. Ini di dalam menu service ini ada menu identity dan branding ya. Dan ini juga ada menu lagi gitu ke samping. Nah, ada menu-menu yang lainnya. Tuh. Teman-teman nanti diharapkan mampu juga membuat menu-menu seperti ini gitu.
Ya, silakan bisa dicoba nanti di rumahnya dengan sintaks seperti ini, teman-teman. Sama ya untuk tata caranya, teman-teman tadi bisa apa namanya? Bisa dibuat folder baru, kemudian membuat apa namanya file baru, yaitu file index.html, sama file baru lagi yaitu css.html. Ya, mana tadi ya? Nah, itu contoh dari apa namanya drop down menu, teman-teman. Nah, ini silakan teman-teman nanti bisa dicoba ya. Nah, ini terkait dengan folder. Foldernya yaitu folder drop down underscore menu. Kemudian kita akan coba buat index.html ya. Kemudian ada file juga styles.css. Ya, nanti teman-teman bisa dibuat. Nah, terkait dengan keterkaitan antara HTML dan CSS, ya, ini terdapat di sini, ya, di link real style sheet seperti yang pertemuan-pertemuan lalu saya sampaikan. Jadi, untuk styling real ini, teman-teman, ini fungsinya untuk apa ya, mereferensikan gitu, mereferensikan dari HTML ini kepada file si CSS-nya itu sendiri gitu. Dan ini harus sama namanya dengan nama file yang sudah kita buat di awal seperti ini. Styles.css. Jadi kalau misalkan ininya berbeda ya, maka ini nanti tampilannya akan berbeda juga gitu. Kita asumsikan atau kita contohkan seperti apa hasilnya kalau tidak sama gitu. Nah, maka yang akan muncul seperti ini, teman-teman. Ini muncul dari hanya ada pada HTML-nya saja, tanpa adanya CSS tadi. Nah, ini fungsi dari CSS. Ya. Nah, kita akan coba apa namanya ganti lagi ya. Kita akan coba ganti lagi di sini. Kembalikan ke awal, kita save. Kemudian kita coba refresh lagi halaman yang tadi, maka akan berubah seperti ini. Tuh. Ini artinya fungsi dari CSS ini untuk menarik atau membuat halaman HTML, halaman web ini agar lebih menarik gitu. Oke, berikutnya, oh ada merah tuh, perlu di end dulu. Oke, berikutnya terkait dengan Bootstrap ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan kita sambil diskusi saja ya. Ada yang mau ditanyakan kah? Atau ada yang Pak, mau mau nanya tugas pertemuan 3, Pak. gimana? Mau nanya tugas pertemuan 3. Oke, Yang di gimana LMS kan gimana? ini kan udah ada nih, Pak. Gimana gimana tampilannya Nah, seperti apa? kan untuk tampilannya kan di sini membuat user interface yang berisi promosi tempat wisata, di antara lainnya berisi foto, ya sama yang tadi. Ya, sama yang tadi ya. Nah, untuk Terus? isinya kan saya ngambilnya tentang kampung yang di Garut. Nah, itu tuh kan ada websitenya. Nah, itu tuh kena ini nggak, Pak? Kena hak cipta nggak? Kalau Takutnya kan. sekedar fotonya saja itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau kamu ngambil semuanya, artinya termasuk dengan yang lainnya, itu tidak boleh. Itu. Enggak, Pak. Iya, kalau misalkan hanya menampilkan foto-fotonya saja untuk di apa namanya di halaman user interface ini ya nggak apa-apa gitu. Oke, Pak. Gitu Terima ya, kasih. sama-sama. Nah, nanti teman-teman silahkan untuk bisa apa ya namanya?
tugas ini yang dari LMS ini agar dikerjakan sesuai ya, sesuai apa yang diminta oleh LMS-nya gitu. Ya, jangan sampai kayak tugas-tugas penyelesaian tugas yang kemarin gitu. Kalau tidak salah ada 3 orang atau 4 orang gitu yang sudah store ya, sudah share gitu linknya gitu, termasuk masnya sendiri gitu ya. Saya lihat kok, aduh ini berbeda gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu kan karena kemarin itu saya yang minta sebagai tugas tambahan ya, sebagai tugas tambahan sebagai ya ini gitu untuk mempersiapkan di pertemuan ini sebetulnya gitu, dan untuk mempersiapkan proyek akhir nanti atau proyek besar nanti gitu. Saya harapkan sih seperti itu. Ketika ada tugas dari LMS, mohon itu harus dikerjakan. Setidaknya mirip deh gitu ya, mirip atau hampir sama deh gitu dengan apa yang LMS minta gitu. Ya, kalau beberapa hari yang lalu kan itu tugasnya dari saya, oke lah nggak apa-apa gitu ya. Ini sebagai teman-teman persiapkan ke depannya saja gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, ada lagi silakan yang mau ditanyakan terkait tugas ini? Atau ada yang masih belum paham, Pak, saya belum paham cara membuatnya bagaimana gitu. Silakan terbuka saja, nggak apa-apa. Jangan malu-malu ya. Atau sudah familiar semuanya nih, sudah expert semuanya kayaknya ya. Ada yang sudah expert semua di sini? Masnya sendiri siapa namanya? Satria Syahid. Sudah expert, Hadir, Mas? Pak. Enggak, Pak. Belum, Pak. Belum. Ada yang sudah expert? Ini semester berapa ya? Kalau boleh saya tahu. Kalau saya semester 3, Pak. Semester 3. Semester 3 semua kah? Kurang tahu, Pak. Ada yang baru semester 1? Semester 1 belum ya, tahun depan ya. Ada yang semester 5 mungkin? Ada? Ya, saya apa semester 5. Oke, siapa nih? Farsha Jati. Oke, Mas, sudah expert nih kayaknya nih. Masih pemula, Pak. Sudah semester 5 kemana aja, Mas? Prodi apa, Mas? Teknik informatika. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Ada yang sudah expert, paling expert mungkin. Ya nggak apa-apa ya, teman-teman nanti bisa bisa ngebimbing juga gitu. Anggota-anggota kelompoknya bagi yang sudah expert, silahkan bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya ya. Oke, lanjut. Nah ini tadi ini untuk mempersiapkan apa namanya drop down menu ya teman-teman, sudah saya contohkan juga eh, untuk sintaksnya atau untuk modul-modulnya ya, saya lupa share untuk modulnya ya, nanti saya akan share deh dari mulai pertemuan pertama insya Allah ya. Berikutnya ada Bootstrap nih. Nah, apa itu Bootstrap teman-teman? Ada yang pernah dengar Bootstrap sebelumnya atau ada yang sudah menggunakan? Nah, Bootstrap ini adalah apa ya, sebuah framework ya teman-teman, sebuah framework dari CSS juga gitu. Namun ini dengan menggunakan secara langsung aplikasinya gitu, atau fitur-fiturnya sudah berada di dalam Bootstrap ini ya. Dan seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya, itu adalah cara atau contoh menggunakan CSS secara apa ya, konvensional gitu, atau secara manual gitu ya. Nah, dengan menggunakan Bootstrap eh, ini merupakan sebuah framework CSS yang apa ya, sangat populer gitu dalam pengembangan sebuah web. Nah, ini kita akan bahas perbedaan antara pembuatan CSS secara manual atau secara konvensional dan menggunakan Bootstrap gitu. Yang saya ketahui gitu ya, untuk apa ya, untuk kecepatan pengembangan ini, kalau secara manual itu CSS ini apa ya, ketika membuat CSS secara manual ini kita harus menulis kode CSS dari nol gitu ya, benar ya, dan ini memerlukan waktu dan usaha yang lebih banyak gitu, pegel juga gitu ya.
Ini apabila teman-teman yang sudah betul-betul expert ya di bidang ini gitu, ini tidak menjadi masalah gitu untuk membangun atau membuat CSS secara manual gitu. Dan untuk yang bootstrapnya ini dengan menggunakan bootstrap ini kita dapat menggunakan komponen-komponen user interface yang siap pakai, teman-teman. Ya, artinya tidak menggunakan atau tidak memerlukan kita menulis kode CSS dari nol atau dari manual gitu ya. Untuk itu dengan menggunakan Bootstrap ini nanti bisa kita gunakan komponen-komponen user interface-nya yang siap pakai itu ya. Dan ini juga mempercepat pengembangan karena kita tidak perlu menghabiskan waktu juga gitu pada desain atau tampilan dasarnya itu teman-teman. Nah, cara mendapatkannya teman-teman bisa akses nanti ada slide berikutnya itu di di website Bootstrap-nya itu sendiri gitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan konsistensinya ya, konsistensi dari kode CSS itu sendiri gitu. Kalau secara manual ini menurut yang saya tahu gitu ya, yang saya tahu konsistensi kode di dalam CSS kalau dibuat secara manual itu mungkin tidak konsisten gitu. Tidak konsisten karena setiap pengembang ini memiliki gaya penulisan yang berbeda-beda gitu ya. Artinya setiap pengembang atau developernya pasti memiliki gaya gitu, memiliki gaya atau memiliki eh ya tingkat pengetahuan dia dalam membangun desain itu kan pasti ada perbedaan gitu setiap orangnya. Dan kalau menggunakan Bootstrap ini konsistensinya teman-teman bisa langsung atau secara otomatis menyediakan aturan CSS yang telah ditentukan gitu dari si Bootstrap-nya sehingga memastikan konsistensinya ini dalam tampilan web ini akan sama gitu ya, akan sama gitu. Nah, itu terkait dengan konsistensinya. Kemudian yang berikutnya Bootstrap ini memiliki responsif dan mobile gitu ya. Kalau dibuat secara manual, tingkat responsifnya tentu memerlukan perhatian khusus gitu terhadap media atau query dan desain mobilenya gitu. Nah, kalau dibuat secara bootstrap-nya ini sudah sangat mendukung sekali gitu terhadap respon-respon di dalam desain webnya dan juga akan sama gitu ya. Nah, itu terkait dengan perbedaan bootstrap manual dan bootstrap secara otomatisnya gitu. Oke, berikutnya masih ada waktu ya, setengah jam lagi ya. Nah ini tata cara menggunakan Bootstrap teman-teman. Tata caranya teman-teman sama ya seperti tadi. Setelah kita mendownload, nah pertama kita mendownload dulu nih, kebalik sebetulnya. Pertama kita download dulu nih si Bootstrap-nya di getbootstrap.com ya. Teman-teman silahkan bisa download atau di website Bootstrap-nya sendiri itu biasanya ada yang dilegalkan gitu. Jadi kita tidak tidak ada eh, yang tidak boleh gitu. Artinya boleh dia menggunakan skrip-skrip yang disediakan oleh si Bootstrap itu gitu. Tapi hanya sebatas untuk dapat kita kembangkan gitu di kemudian hari. Teman-teman silakan bisa berselancar atau searching melalui website Bootstrap-nya itu sendiri ya. Ya, nanti di sana banyak juga gitu tata cara untuk membuat desain user interface juga ada gitu. Tata cara membuat menampilkan iframing, kemudian tata letak yang lainnya juga banyak gitu.
itu teman-teman bisa gunakan script tersebut secara cuma-cuma gitu, secara gratis di website Bootstrap tersebut, daripada kita mengambil dari website yang dikelola oleh orang lain tanpa sepengetahuan orang lain gitu ya, tanpa izin dari orang lain gitu. Itu tidak diperbolehkan sama sekali gitu ya. Nah, ini teman-teman silakan bisa dicoba untuk download file Bootstrap-nya melalui getbootstrap.com ya. Setelah itu nanti seperti ini akan dapat file rar yang kemudian teman-teman nanti bisa diekstrak. Silakan bisa di drive mana saja ya, bisa diekstrak di drive mana saja. Kemudian setelah itu nah ini cara menggunakan Bootstrap-nya ya. Setelah diekstrak teman-teman tinggal ditaruh saja nih di folder yang mana gitu, atau di drive yang mana. Nah, ini barangkali teman-teman ingin mencoba, silahkan dibuka lagi text editornya dengan menggunakan Bootstrap ya. Oke, saya skip saja ya, agar nanti di akhir saya menjelaskan terkait dengan pembahasan tugas pertemuan 3-nya ya. Nah, ini perbedaan antara menggunakan Bootstrap CSS ya dengan menggunakan Bootstrap tanpa Bootstrap gitu, HTML tanpa CSS gitu. Sama seperti tadi yang sudah saya contohkan, bahwasannya kalau menggunakan CSS atau Bootstrap ini tampilannya cukup elegan gitu ya, bisa enak dilihat gitu. Kalau tanpa Bootstrap atau tanpa CSS ya halamannya seperti ini saja gitu ya. Ini contoh dari halaman yang dengan menggunakan Bootstrap atau tanpa menggunakan Bootstrap. Kemudian berikutnya, nah ini cara membuat style list menu CSS ya. Ini dengan cara manual ya. Silahkan bisa mau diketik boleh, silahkan ya. Nanti bisa di screenshot ataupun bisa diulang kembali nanti ketika sudah tayang di channelnya gitu ya. Dan berikutnya ini ada membuat list menu tadi ya, membuat drop down ya. Membuat drop down menu, teman-teman silahkan bisa dicoba juga script menunya. Oh ya, Pak, apakah boleh saya meminta script-scriptnya gitu? Boleh teman-teman, silahkan. Bahkan bertebaran juga sekarang ya di dunia maya, di YouTube juga banyak gitu terkait tutorial-tutorial yang membuat tata cara user interface, kemudian membuat tata cara membuat drop down menu ataupun yang lainnya, banyak juga gitu. Nah, ini tata cara membuat list menu ya. Seperti tadi di awal sudah diulas juga. Nah, kemudian ini sepertinya tahu semuanya gitu ya. Perancangan layout ini dalam membuat web design, layout ini akan berbicara mengenai bagaimana penataan elemen-elemen dalam sebuah halaman web dengan baik dan benar ya teman-teman. Seperti di pertemuan pertama sudah saya sampaikan juga, silakan teman-teman bisa menggunakan tools apapun. Ada Adobe XD, kemudian ada Figma ya, atau dengan menggunakan Photoshop juga boleh. Pak, dengan menggunakan Microsoft Excel boleh tidak? Boleh ya teman-teman, silakan. Itu untuk merancang layout gitu. Artinya teman-teman cukup hanya website yang diperlukan oleh klien itu seperti apa gitu. Ini teman-teman bisa rancang gitu. Nah, pada umumnya ini dokumen web ya memiliki elemen-elemen seperti yang ada di slide ini gitu. Ini pada umumnya yaitu memiliki header ya atau kepala gitu. Kemudian memiliki navigasi atau menu-menu ya. Kemudian memiliki sidebar ya. Ini sidebar ini biasanya ada di sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Dan memiliki halaman kontennya juga
kemudian memiliki bagian footernya juga gitu ya. Nah, ini pada umumnya seperti ini gitu. Ini sangat standar sekali gitu. Maka dari itu di project tugas gitu ya, tugas pertemuan ketiga ini ya seperti ini gitu tampilannya kan. Oke, yang berikutnya kemudian ini tata cara membuat style out CSS juga ya. Buat style layout CSS ya. Oke, nah ini membuat layout juga. Silahkan bisa dicoba juga nih. Bisa dicoba juga teman-teman. Silakan untuk scriptnya. Barangkali mau di capture, mau di screenshot silakan. Selanjutnya nanti teman-teman setelah mengetikkan ini tinggal disimpan saja dengan nama file. Jangan lupa untuk dikasih ekstensi HTML ya. Pak, HTML-nya boleh kapital atau boleh hanya cukup huruf kecil saja? Kapital juga tidak apa-apa. Kalau misalkan hanya sebatas untuk membuat nama file ya. Kalau untuk membuat apa namanya? Skrip-skrip yang berada di CSS itu biasanya ada pengaruhnya gitu. Apakah kapital atau tidaknya ya. Oke, nah ini contoh dari laman yang ada, sorry kebalik, contoh dari script yang ada di sini dan ini merupakan hasil dari laman yang sudah kita buat melalui script ini gitu ya. Sederhana sekali gitu ya. Ada seperti tadi, ada bagian headernya, kemudian ada bagian sidebarnya, kemudian ada bagian kontennya, serta ada bagian footernya juga gitu ya. Kemudian berikutnya, oke, ini nih teman-teman. Perancangan form fill in. Nah, perancangan form fill in ini berguna untuk menampung data yang digunakan oleh si pengguna ya. Ketika dia memasukkan atau menginputkan datanya gitu. Biasanya ini digunakan untuk mengisi form registrasi atau mengisi form data-data yang lainnya pada website gitu ya. Umumnya seperti ini gitu. Apabila kita ingin apa namanya melakukan registrasi di dalam laman web ya. Nah ini bisa saja nanti di apa namanya di project besar teman-teman harus menampilkan ini juga gitu. Misalkan gini, di dalam apa namanya laman user interface yang ditugaskan pertemuan ketiga ini, di situ kan ada konten pilihan wisata ya. Ada pilihan wisata, misalkan ada pilihan wisata camping, kemudian ada pilihan wisata yang lainnya gitu. Nah, ketika si user pengguna ini memesan wisata camping, kemudian sudah mengklik tombol pesan ya, nah maka bisa saja muncul form register ini gitu ya untuk memesan si wisata camping itu gitu teman-teman. Ya, ini bisa saja akan ada gitu. Maka dari itu mohon untuk berlatih dari mulai latihan atau pertemuan ketiga ini gitu ya untuk membuat perancangan form fill in ini. Oke, berikutnya ada chat nggak nih? Nah, cek chat dulu. Teman-teman silahkan bisa bertanya melalui chat room juga ya. Jangan diam saja gitu. Kita aktif deh gitu ya. Atau misalkan teman-teman ada yang ngantuk misalkan, boleh silakan misalkan dabrul di chat. Enggak juga lah, enggak juga. Ya, silakan barangkali ada yang mau bertanya di room chat boleh. Nah, berikutnya ada, nah ini terkait dengan elemen pada HTML form tadi ya. Biasanya yang diperlukan ini tag dari form ini untuk
apa namanya digunakan untuk user melakukan input data ya. Kemudian ada lagi tag input ya. Ini untuk input kontrol. Kemudian ada lagi dari text area ya. Ini untuk apa namanya kontrol text areanya. Kemudian ada kolom tag label. Ini untuk input elemen ya. Dan yang lainnya gitu ya. Ada tag field sheet, kemudian ada tag legend, ada tag select, kemudian ada tag apalagi ini option, button, dan yang lainnya. Ada tag output juga gitu. Ini untuk menghasilkan informasi biasanya. Nah, ini terkait dengan elemen pada HTML form. Berikutnya ada lagi, nah ini membuat style CSS untuk form fill in tadi ya. Ini CSS-nya. Sama ya, ini harus juga dibuat dengan CSS-nya juga agar supaya tampilan seperti ini kan enak dilihat gitu ya teman-teman. Daripada tampilan yang hanya konvensional, kaku gitu ya kelihatannya kalau hanya membuat dengan HTML saja gitu. Nah, ini fungsinya dari CSS tadi, style form fill in tadi gitu. Silakan bisa di screenshot, bisa dicoba juga nanti di rumah. Oke, ada yang mau ditanyakan kah? Terkait tugas atau tata cara pembuatan atau bagaimana? Atau ada yang mau sharing, silahkan boleh. Yang sudah expertnya silahkan. Oke, saya baca kolom chat ya. Dari Najiha Sofiani. Saya sudah bikin web untuk tugas tambahan, tapi bukan tentang pemesanan atau tempat wisata. Boleh atau tetap dikumpulin nggak ya? Tapi untuk tugas pertemuan 3 yang di LMS nanti saya bikin ulang. Nah, oke, memang betul seperti itu ya. Tugas mandiri atau tugas individu yang beberapa hari yang lalu saya berikan, yang tadi saya sampaikan ya, silahkan dikumpulkan juga, diisi di Google Form yang Mbak Dila share di WA Group ya. Di-share meskipun tidak sesuai gitu ya dengan apa yang saya tugaskan, boleh deh nggak apa-apa gitu. Nah, tapi dengan tugas yang dari LMS di pertemuan 3 ini, teman-teman wajib semuanya untuk dibuat sesuai dengan arahan atau yang diharuskan oleh LMS-nya gitu. Ya, paham ya Mbak Najiha? Paham ya? Oke, ada lagi teman-teman semuanya? Nah, bagaimana dengan misalkan Pak, saya belum mengerjakan tugas yang Bapak berikan beberapa hari yang lalu, bagaimana? Ya, itu resiko ya. Resiko teman-teman nanti apakah memang betul-betul berniat untuk tidak mengerjakan gitu? Ya boleh gitu, tapi nanti resikonya di akhir gitu. Apakah teman-teman akan mendapatkan nilai yang bagus atau misalkan teman-teman bahkan lulus atau tidaknya gitu ya itu memang resiko masing-masing ya. Oke, ada lagi dari Muhammad Wildan. Kalau tentang judul project dari LMS-nya kapan dikasih tahu ya? Oke, eh, judul project yang dari LMS teman-teman eh apa ya? Saya sarankan sih gini deh. eh untuk project yang di LMS besok deh. Oke, besok deh akan saya sampaikan ya, akan saya share. Saya berdiskusi juga dengan tim pengajar yang lain, apakah memang harus sama terkait dengan promo wisata sajakah, atau memang kita bisa dengan mengambil topik yang lain gitu. Ya, itu Mas Muhammad Wildan. Nanti barangkali saya menyampaikan, takutnya salah juga gitu. Dan beresiko juga untuk kalian gitu nantinya. Oke, Muhammad Wildan, paham ya?
Halo. Oke, berikutnya Satria Sahid. Pak, untuk pengumpulan yang di LMS pertemuan 3 nanti filenya zip atau apa? Teman-teman siapkan saja file zip sama eh, halaman yang dibuat secara PDF, halaman apa namanya user interface yang sudah jadinya ya, itu dibuat dengan PDF. Paham ya? Ya, di screenshot boleh, ataupun misalkan mau di langsung Ctrl P di laman browsernya juga boleh. Ctrl P kan bisa langsung save as PDF gitu. Oke. Terkait topiknya, saya ulang kembali terkait topiknya. Insya Allah nanti besok deh saya sampaikan ya. Apakah memang harus sama dengan tugas yang di LMS itu terkait dengan apa? Wisata saja kah atau hanya atau bisa juga dengan topik yang lainnya gitu. Besok saya akan sampaikan. Takutnya salah juga gitu kalau saya menyampaikan sekarang. Pengen saya sih berbeda gitu ya teman-teman. Tapi kan takutnya yang ditentukan oleh Kominfo-nya itu, oh ini harus sama nih gitu. Takutnya nanti salah juga gitu kalau misalkan berbeda. Ya, ada lagi? Oke, 15 menit lagi teman-teman. Kemudian apalagi ya? Ini, nah berkaitan dengan membuat registrasi form ya. Ini untuk script untuk membuat registrasi gitu. Membuat registrasi yang di form tadi ya, yang di form ini, script-scriptnya nih. Untuk registrasi ke dalam atau apa ya, mengkoneksikan ke dalam database nantinya gitu. Dan ini ada membuat validasi form HTML, silakan bisa dicoba juga ya. Kemudian ada pengaturan style komponen HTML-nya itu. Ini untuk mengatur style pada setiap komponen di HTML dalam pembuatan perancangan tampilan yang dapat dilakukan dengan menggunakan atribut style. Oke, skip. Nah, ini pengaturan warna komponen ya. Ini seperti di awal sudah saya sampaikan bahwa pewarnaan ini teman-teman tidak tidak apa ya, tidak harus harus oh ini harus diwarnain juga nih sebanyak mungkin gitu, enggak, sehingga menampilkan warna-warna yang apa namanya, yang membuat si pengguna itu malah menjadi pusing gitu dengan warna-warna yang banyak gitu ya. Nah, pemilihan warna ini juga teman-teman ada skrip-skripnya ya. Oke, skip saja. Aturan style huruf komponen ya. Kemudian membuat menu navigasi bar ya. Ini sih yang di awal juga sudah ada tadi. Membuat zoom roton. Nah, zoom roton ini apa sih? Zoom roton ini adalah komponen yang digunakan untuk menampilkan informasi yang di-highlight pada sebuah halaman web. Apa itu zoom roton? Misalkan gini, apa namanya? Teman-teman ingin menampilkan konten konten apa ya? Konten wisata A misalkan. Nah, ini berfokuskan pada promosinya gitu. Ini menggunakan zoom roton. Kemudian membuat card ya. Membuat card ini seperti ini teman-teman. Contohnya. Kemudian berikutnya membuat form kontak ya. Membuat form kontak ini biasanya adanya di menu kontak ya. Atau biasanya ada juga di eh, apa ya? Di footer biasanya ada juga untuk kontak. Membuat footer, kemudian masuk ke referensi deh, tools dan yang lainnya. Oke, sudah masuk di kesimpulan teman-teman. Nah, kesimpulannya apa di pertemuan kali ini? Kesimpulannya adalah dengan menyesuaikan modul pelatihan ini,
teman-teman diharapkan mampu mengimplementasikan desain user interface ya secara efektif tentunya dengan menggunakan Bootstrap ataupun CSS yang lain. Kemudian pada perancangan menu, tata letak, dan formulir-formulirnya juga. Nah, ini kita sudah memasuki apa ya? Teman-teman artinya di pertemuan ini sudah memiliki gambaran gitu ya. Bayang nggak? Sudah memiliki gambaran, oh kira-kira akan seperti ini nih project akhir nanti sepertinya gitu. Saya yakin memang di awal kan sudah saya ulas juga gitu. Untuk apa namanya project capstone-nya gitu. Oh iya ya, tugasnya sepertinya akan seperti ini nih. Nah, teman-teman sudah mulai mempersiapkan juga gitu dari mulai apa namanya pertemuan 3 ini. Artinya sudah bisa ada fitur-fitur seperti komunikasi yang lainnya gitu. Misalkan komunikasi dengan melingkan misalkan di menu beranda ketika kita sudah masuk ke menu beranda kita bisa masuk ke menu kontak ya bisa saling berkomunikasi gitu ya antar semua menu navigasinya teman-teman sudah bisa melakukan praktik seperti itu gitu. Kemudian teman-teman juga ini akan memahami konsep-konsep dasarnya ya seperti membuat kontainer, kemudian grid system dan komponen formulir yang tadi disampaikan juga gitu ya. Dan ini kesimpulannya ya. Pada intinya teman-teman sudah diharapkan dapat memperoleh dasar yang kuat gitu untuk menjadi seorang junior web developer yang mampu menciptakan antar muka penggunanya yang sangat responsif dan menarik untuk dikunjungi oleh penggunanya ya. Ini kesimpulan dari pertemuan ketiga kali ini. Oke, selesai deh pertemuan ketiga ini. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, ada chat lagi. Saya sudah bikin web sesuai dengan LMS. Apakah saya harus buat web lagi untuk tugas individu yang dari Bapak dengan tampilan berbeda atau tetap kumpulin web yang sama, Pak? Nah, kalau misalkan seperti ini, silahkan, siapa ini namanya ya? Abdullah Nahdi. Nggak apa-apa, yang sama dengan LMS saja gitu. Untuk mengumpulkan ke sayanya, jadi cukup satu kan? Ya, jadi tidak perlu membuat user interface yang lain lagi gitu, yang berbeda. Dengan satu ini pun boleh. Gitu. Karena yang saya tugaskan beberapa hari yang lalu kan memang setidaknya sama apa yang saya sampaikan gitu. Ya, paham ya, Mas siapa? Abdullah Nahdi. Oke. Kalaupun misalkan Mas Abdullah Nahdinya ini, Pak saya keyeng deh misalkan mau bikin lagi deh, ya boleh silakan gitu. Kalau misalkan Mas Nahdinya nggak pegel gitu. Kalau misalkan mau mengirimkan cukup satu ini ya boleh nggak apa-apa. Karena kan memang yang diminta setidaknya sama gitu. Apa yang saya sampaikan. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan terkait tugas, terkait penugasan. Oke, saya sampaikan lagi ya. Untuk penugasan pertemuan 3 nanti eh, teman-teman siapkan file RAR-nya atau zip-nya yang di dalamnya kan memuat beberapa file ya, file index, file CSS, kemudian file image atau gambar-gambarnya gitu ya. Nah, itu di zip atau di RAR sama hasilnya juga disiapkan ya. Hasilnya itu seperti apa ya? Hasilnya ketika sudah menampilkan halaman dari yang sudah kita buat gitu. Ya, dari browsernya itu bisa langsung diakses atau di screenshot ya, boleh. Ataupun dengan langsung menggunakan Ctrl P kemudian langsung diekspor ke PDF gitu. Nah, itu perlu disiapkan juga. Dan untuk overview-nya
paling lambat tanggal berapa ya Mbak Dila? Mohon bisa disampaikan saja untuk penugasannya ya. Teman-teman juga mungkin bisa lihat juga di LMS-nya gitu. Berapa hari ya? Tadi Mas siapa tadi yang bertanya di awal? Berapa hari Mas? Apanya, Pak? Overview-nya. Paling telatnya kapan? Di situ nggak ada, Pak. Cuman adanya 16, Pak. open net-nya Ah, tanggal berapa Mbak pembukaan. Dila? 16, Pak. Tanggal 16 ya. Oke. Apa kurang, Pak? Ya, cukup lah. Cukup ya teman-teman. Atau misalkan perlu dipersempit lagi besok gitu. Oh, tanggal 20. Hah? Tanggal 20. tanggal 20 katanya. Aduh, enggak dong. Ya kelamaan tanggal 20 mah. Seminggu, masuk seminggu. Gampang ya bikin itu mah. 3 hari juga selesai ya. Betul, apa yang disampaikan Mbak Dila, teman-teman, itu maksimal paling lambat teman-teman harus sudah submit tugas pertemuan 3-nya tanggal 16 Juli ya 2024 tentunya. Untuk waktunya ya segera saja gitu, jangan sampai mepet ya. Dan jangan lupa saya ingatkan kembali ketika teman-teman sudah melakukan add submission, jangan sampai menggantung tugasnya. Artinya teman-teman harus sampai dengan selesai, sampai dengan tahapan submit finish ya atau submit selesai gitu. Jangan sampai menggantung ya. Tuh terkait bahasan pertemuan ketiga ini sama bahasan apa namanya persiapan tugas di pertemuan ketiganya ya. Ada yang mau disampaikan Mbak Dila? 5 menit lagi sebetulnya gitu. Pak, kalau mau nanya, Pak, jadi tuh pertemuan satu yang tugas mandiri itu kan paling lambat hari ini ya, Pak. Nah, Kalau misalkan ada yang lewat dari hari ini gimana, Pak? Terima aja atau gimana? kebetulan mandiri kan ya. Oke Mm-mm. deh, terima saja deh. Kalau bisa yang belum mengerjakan dari mulai pertemuan pertama sampai dengan yang tugas individu yang saya berikan, jangan sampai sudah melewati hari Senin, karena hari Senin itu sudah masuk di pertemuan atau di minggu berikutnya. Itu ya aturan apa namanya yang sudah kita tanda tangan kontrak di awal ya. Kita kan kontrak pertemuan pertama seperti itu. Betul nggak? Tuh ya. Nah, seperti itu. Jangan sampai pertemuan di minggu ini itu melewati atau memasuki kepada minggu berikutnya. Itu aja sih Mbak Dila. Boleh deh. Silakan bisa bisa menyusul untuk yang belum tugas individu atau tugas mandiri yang pertemuan pertama dan pertemuan keduanya ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Silahkan. Ya, nanti untuk di apa namanya project untuk mempersiapkan project capstone-nya ya. eh saya akan tampilkan deh. Saya akan tampilkan sedikit contohnya ya. Mana ya? Saya akan tampilkan contohnya ada interaksi dari form ya. Oh, bukan yang ini. Yang mana ya? Lupa saya. Apa nih? Biasa ini. Nah, ini kan setidaknya oh ini mirip deh gitu ya. Meskipun misalkan gambar headernya kan kalau di LMS kan gambarnya banyak ya untuk di headernya. Nah, setidaknya kan kita memiliki header, kemudian gambarnya juga ada gitu ya. Nah, nanti teman-teman setidaknya
untuk di project ini mirip deh dengan apa yang ditentukan oleh LMS gitu. Terkait dengan topiknya, insya Allah besok akan saya sampaikan, akan saya informasikan. Nah, setidaknya teman-teman nanti bisa juga untuk mengembangkan dari menu-menu navigasi yang lainnya gitu. Misalkan di dalam menu ini teman-teman juga ada navigasi drop down-nya, ya, ada navigasi drop down-nya seperti yang tadi saya ulas, ya, itu. Kemudian ada komunikasi di antara menu-menu yang lainnya gitu. Misalkan di menu beranda ini kita bisa mengklik menu tentangnya gitu, ya. Artinya teman-teman kan perlu membuat halaman dari si tentang ini gitu. Ya, kemudian ada lagi di fasilitasnya gitu. Nah, teman-teman juga perlu membuat halaman dari si fasilitasnya. Itu akan sangat lebih sempurna gitu, teman-teman. Ya, tapi kalaupun ternyata misalkan teman-teman, Pak, saya cukup deh hanya seperti ini saja, boleh, gitu ya. Nah, di proyek akhir nanti kayaknya ya, kalau 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 asumsi saya gitu, asumsi saya akan seperti ini gitu. Ketika kita memesan, oh ini si pengunjung atau si user berminat di wisata ini deh. Nah, ketika klik pesan, maka akan muncul seperti ini, gitu. Akan muncul form pemesanannya, gitu, ya. Akan muncul form pemesanan paket wisata, gitu. Nama pemesannya siapa, kemudian nomor teleponnya, kemudian waktu pelaksanaan perjalanannya kapan, kemudian berapa orang yang akan datang, ya. Kemudian pelayanan paket perjalanannya yang ketika dia tiba di lokasi itu apakah akan menginap, apakah dia perlu transportasi tambahan, apakah dia memerlukan makanan gitu ya. Ini nanti akan memunculkan jumlah harga paket perjalanan sama jumlah tagihannya itu ya. Setelah itu nanti bisa melakukan proses simpan ke dalam database MySQL-nya. Kemudian bisa juga mereview pesanannya. Artinya di dalam menu review ini, ketika diklik review, maka akan muncul lagi nih untuk perubahan atau konfirmasi dari pesanan yang sudah dipesan di awal sebelumnya gitu. Misalkan ada perubahan dari jumlah peserta yang akan ikut gitu ya. Itu bisa di menu review untuk melakukan perubahan. Nah, seperti ini kalau kalau apa ya? Kalau feeling saya gitu. Feeling saya akan seperti ini nanti untuk project akhirnya. Nah, makanya di awal saya membuat kelompok itu untuk apa ya? Untuk mempermudah teman-teman dalam berdiskusi gitu di setiap kelompoknya. Itu untuk mempersiapkan project besar nanti. Nah, untuk pertemuan ketiga ini ya setidaknya teman-teman bisa membuat laman user interface-nya saja itu sudah cukup. Itu, teman-teman. Paham ya semuanya? Oke? Halo, apakah sudah memahami semuanya? Halo, halo, halo. Mohon direspon. Udah paham, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Saya buka chat lagi. Oke, paham. Oke, terima kasih semuanya. Oke, sudah memasuki pukul 8 malam ya sepertinya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, atau bahkan ada yang lupa pertanyaannya, boleh nanti bisa melalui chat personal saja di waktu dan jam kerja saya ya. Mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Dan apabila ingin berdiskusi di WA grupnya juga boleh. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Khodila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Teman-teman, untuk sesi selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Silakan teman-teman untuk on cam dan menggunakan virtual background. Baik, kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu lagi sebentar.
1, 2, 3. Untuk sesi foto bersama sudah cukup. Kita lanjut ke sesi terakhir, yaitu sesi absensi check-out. Seperti biasa, teman-teman bisa buka aplikasi Digitalent dan berikut QR code-nya. Sebentar. Silakan teman-teman untuk absensi dahulu. Saya beri waktu 2 menit dari sekarang.